Satu, dua, lima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Kamil dengan NIM akhir 35. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dan juga penelitian kami mengenai penerapan supply chain management dalam PT Pertamina. Pada presentasi ini kami akan menjelaskan beberapa penjelasan seperti latar belakang, tujuan penelitian, supply chain management, strategi, alur SCM, dan yang terakhir itu kesimpulan. Jadi masuk untuk pendahuluan latar belakangnya, yaitu energi merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan masyarakat dan kegiatan ekonomi. Selain salah satu sumber energi yang paling banyak digunakan di Indonesia terutamanya adalah bahan bakar minyak atau BBM. Nah, di sini PT Pertamina sebagai perusahaan energi nasional memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola produksi, pengolahan, dan distribusi energi ke seluruh wilayah Indonesia. Karena proses distribusi energi sangat kompleks, diperlukan sistem manajemen yang mampu mengatur aliran bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk kepada konsumen. Salah satu sistem yang digunakan dan yang cocok adalah supply chain management. Nah, sebelum masuk ke supply chain management, di sini tujuan penelitiannya adalah 3 macam. Yang pertama adalah konsep, kedua analisa, yang ketiga alur. Jadi dari konsep dulu adalah menjelaskan konsep supply chain management dalam dunia industri. Lalu kedua analisa, memahami bagaimana alur distribusi energi mulai dari pemasok bahan baku hingga sampai kepada tangan konsumen. Yang terakhir adalah untuk memahami bagaimana alur distribusi energi mulai dari pemasok bahan baku hingga sampai kepada konsumen. Masuk kita ke bagian supply chain management. Jadi sebenarnya supply chain management itu apa sih? Nah, supply chain management atau manajemen rantai pasok merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengelola aliran barang, informasi, dan sumber daya dari pemasok hingga konsumen akhir. Nah, di dalam sistem ini terdapat beberapa proses utama, yaitu pengadaan bahan baku, proses produksi atau pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi produk kepada konsumen. Nah, tujuan dari SCM ini itu meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, mengurangi biaya distribusi, serta memastikan produk dapat sampai kepada konsumen dengan tepat waktu. Lalu fungsi supply chain management ini itu ada 3 yang paling utama. Yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan karena produk itu distribusikan secara efisien dan pada waktu yang tepat. Lalu kedua, meningkatkan pendapatan perusahaan karena distribusi yang efektif dapat meningkatkan jumlah konsumen yang menggunakan produk. Lalu yang ketiga adalah menurunkan biaya operasional. Karena sudah meningkatkan pendapatan perusahaan lalu meningkatkan kepuasan pelanggan, SCM ini bisa menurunkan biaya operasional karena sistem distribusi yang terintegrasi dan mengurangi biaya transportasi, penyimpanan, dan logistik. Selanjutnya kita masuk kepada bagian strategi. Jadi PT Pertamina itu menerapkan beberapa strategi, yang diantaranya yang pertama itu strategi mini supplier. Jadi strategi mini supplier adalah strategi di mana perusahaan memiliki banyak pemasok bahan baku yang tujuannya adalah untuk menciptakan persaingan harga antara pemasok hingga perusahaan dapat memperoleh harga bahan baku yang lebih kompetitif di antara para pemasok. Dalam konteks PT Pertamina, minyak mentah yang didapat itu tidak hanya diperoleh dari satu negara saja, tapi didapat dari beberapa negara. Contohnya seperti Arab Saudi, Rusia, Irak, Iran, dan Nigeria. Lalu dengan memiliki strategi mini supplier dan menjalankan strategi ini, Pertamina dapat mengurangi risiko kekurangan bahan bakar atau pasokan jika terdapat gangguan pada salah satu pemasok. Selanjutnya itu strategi view supplier. Nah, strategi view supplier ini merupakan strategi di mana perusahaan bekerjasama dengan pemasok utama dalam jangka yang panjang. Melalui strategi ini, perusahaan dapat membangun hubungan kerjasama yang lebih erat dengan pemasok hingga kualitas bahan baku dapat terjamin. Selain itu, hubungan jangka panjang ini dapat meningkatkan stabilitas pasokan serta mempermudah koordinasi dalam proses produksi dan distribusi. Lanjut ke strategi yang ketiga, yaitu integrasi vertikal. Jadi, integrasi vertikal ini adalah strategi di mana perusahaan mengendalikan beberapa tahapan dalam rantai pasoknya. Dalam kasus PT Pertamina, perusahaan tidak hanya melakukan distribusi bahan bakar, tetapi juga mengelola proses eksplorasi dan produksi minyak, pengolahan di kilang minyak, serta distribusi produk energi kepada masyarakat. Dengan mengendalikan berbagai tahapan tersebut, Pertamina dapat memastikan kualitas produk serta menjaga stabilitas pasokan strategi energi. Lalu strategi yang terakhir adalah jaringan Keiretsu. Jadi strategi Keiretsu merupakan strategi kerjasama jangka panjang antara perusahaan
dengan mitra bisnis dalam suatu jaringan rantai pasok. Pertamina menerapkannya melalui joint venture dengan Sinopec di proyek RDMP Balongan yang memperluas kapasitas kilang hingga 150.000 barel per hari dan membangun kompleks petrokimia untuk mengurangi impor. Melalui kerjasama ini, perusahaan dapat meningkatkan koordinasi serta memperkuat hubungan bisnis dengan para mitra. Lalu setelah menerapkan beberapa strategi tersebut, adapun alur supply chain management pada PT Pertamina itu dimulai dari masuk minyak mentah yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Dilanjut dari pemasok tersebut, minyak mentah dikirim ke kilang untuk diolah menjadi berbagai produk energi seperti bensin, solar, dan LPG. Setelah diolah, lanjut untuk disalurkan ke terminal penyimpanan, kemudian didistribusikan melalui kapal tanker, pipa, atau truk tangki menuju SPBU dan agen LPG. Dan tahap terakhir adalah setelah didistribusikan, konsumen dapat menggunakan produk dari PT Pertamina. Kesimpulan yang kami dapatkan dari penelitian ini adalah berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa supply chain management atau SCM memiliki peran yang sangat penting dalam industri energi. PT Pertamina menerapkan berbagai strategi rantai pasok seperti main supplier, few supplier, integrasi vertikal, serta keiretsu untuk memastikan proses distribusi energi berjalan secara efektif. Dengan sistem rantai pasok yang baik, Pertamina dapat menjaga ketersediaan bahan bakar bagi masyarakat serta meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.